Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini mari bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Imamat pasal yang ke-22 ayat yang ke-20 dan kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Kitab Imamat pasal yang ke-22 ayat yang ke-20, demikian bunyi firman Tuhan. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Kitab Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kembali kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kebenaran firman-Mu senantiasa akan menjadi tuntunan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa diberikan pengertian, kami dikuatkan Tuhan melalui setiap kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, biarlah Kau memberkati kami semua, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Imamat yang ditulis oleh Musa sering dianggap kurang menarik sehingga kurang dipelajari. Hal ini disebabkan oleh kitab Imamat menuliskan tentang peraturan ibadah dalam Perjanjian Lama, dan ada sebagian orang menganggap kitab Imamat sudah kurang relevan dengan kehidupan orang Kristen pada masa kini. Kitab Imamat kurang relevan dengan kehidupan orang percaya di zaman modern ini. Benarkah demikian? Kitab Imamat adalah kitab yang berisikan peringatan agar umat Allah hidup dalam kekudusan dan dinyatakan dengan berbagai peraturan. Salah satu peraturan adalah peraturan tentang mempersembahkan korban yang berkenan kepada Allah. Hukum Taurat mengatur persembahan kepada Tuhan dengan sangat terperinci. Persembahan binatang yang diterima atau diperkenan oleh Tuhan adalah binatang yang tidak bercacat, bebas dari penyakit, atau tidak dalam keadaan terluka. Binatang-binatang yang bercacat tidak diterima sebagai persembahan korban karena binatang-binatang itu tidak mencerminkan sifat kudus Allah. Persembahan yang berkenan atau persembahan yang sempurna menunjukkan kesungguhan hati umat Allah dalam menjaga kekudusan. Karena Allah adalah kudus, maka umat Allah juga harus kudus dalam setiap aspek kehidupannya. Binatang yang dipersembahkan tanpa cacat celah merupakan gambaran dari kehidupan Tuhan Yesus yang tanpa dosa dan sempurna. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14 yang sudah kita baca tadi, dinyatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Tuhan Yesus digambarkan sebagai pengorbanan yang sempurna tanpa cacat. Hal ini memberikan pengertian bahwa Tuhan Yesus adalah korban tebusan yang sempurna yang membebaskan kita dari segala dosa. Korban Kristus menjadikan hidup kita mengalami pembaharuan serta kita hidup di dalam kekudusan. Seluruh korban dalam Perjanjian Lama menunjukkan pada satu korban, yaitu Kristus yang akan selama-lamanya menghapus dosa manusia.
Korban binatang tidak dapat menghapuskan dosa manusia. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang kekasih, sekarang kita tidak lagi mempersembahkan binatang sebagai korban. Karena Tuhan Yesus sudah menjadi korban tebusan yang sempurna. Lalu bagaimana kita memberikan persembahan yang berkualitas untuk Tuhan? Apa makna sesungguhnya dari penyembahan dan pelayanan kita? Tentunya kita akan terus berusaha memberikan talenta, waktu, kepandaian, keterampilan, harta yang terbaik bagi Tuhan. Bukan kita berikan yang biasa-biasa saja, apalagi yang tercela atau cacat. Teladan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus baginya. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan persembahan ini bukan hanya kita wujudkan dalam kegiatan kita ketika kita beribadah, tetapi melalui sikap hidup kita sehari-hari di dalam kehidupan kita dengan sesama kita. Sebentar lagi kita akan memperingati hari Jumat Agung dan Paskah. Biarlah melalui peringatan Jumat Agung dan Paskah ini dapat kita jadikan sarana untuk perenungan diri kita. Bagaimana kita melakukan pelayanan kita. Bagaimana ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Apakah kita lakukan dengan rasa hormat dan kasih kita kepadanya? Ketika kita memberikan sesuatu untuk Tuhan, apa dasarnya? Apakah didasarkan dengan motivasi yang murni dan dengan kasih kita? Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus berkomitmen dan berusaha untuk mempersembahkan yang berkualitas untuk Tuhan. Karena melalui persembahan yang kita berikan, itu akan menunjukkan bagaimana kita mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan terlebih akan menunjukkan bagaimana kasih kita yang begitu luas untuk Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan di dalam kami mempersiapkan diri untuk memperingati Jumat Agung dan Paskah. Firman Tuhan ini boleh menjadi bagian dalam perenungan kami ya Tuhan. Bagaimana ketika kami mempersembahkan, memberikan persembahan kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau terus mengajar kami, untuk kami boleh memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada-Mu. Saat ini kami juga berdoa Tuhan, untuk kami, untuk jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini sedang ada di dalam pergumulan. Biarlah Tuhan Kau yang terus menjawab setiap pergumulan jemaat-jemaat-Mu. Dan jikalau ada di antara kami yang sakit Tuhan, Kau juga jamah Kau berikan kesembuhan. Kau memberkati seluruh aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Biarlah kehidupan kami senantiasa terus berjalan di dalam tuntunan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terimalah berkat Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah berkat damai sejahtera, kekuatan yang berasal dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.
Haleluya. Amin.